Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada kesempatan kali ini Bu Nurul akan melanjutkan materi kita yang sedianya akan Bu Nurul terangkan pada saat kalian masuk di minggu 3 besok itu. Ternyata karena ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan karena kondisi saat ini, maka kalian tidak diperkenankan untuk masuk, hanya belajar dari rumah atau daring online. Anak-anakku, pada kesempatan yang lalu Bu Nurul sudah menjelaskan mengenai kesebangunan bangun datar, di mana syarat dari dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat, yaitu panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dari dua syarat yang sudah kalian kerjakan tugasnya pada tugas 1 kemarin, maksud dari dua syarat ini tuh apa? Nah, langsung dibuka di buku paket kalian di halaman 130. Nah, pada halaman 130 di situ ada dua contoh layang-layang. Layang-layang adalah merupakan bangun datar segi 4. Nah, di sini layang-layang yang pertama yaitu ABCD dan layang-layang yang kedua adalah EFGH. Sesuai dengan syarat yang pertama, panjang sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama besar atau yang sama nilainya. Sekarang kita lihat panjang sisi AB. Panjang sisi AB ya anak-anak ya, itu bersesuaian dengan panjang sisi EH. Saya ulangi, panjang sisi AB itu bersesuaian dengan panjang sisi EH. Kenapa seperti itu? Kalian lihat sudutnya. Sudut yang bersesuaian dengan sudut B yaitu sudut H. Kenapa? Karena besarnya adalah sama-sama 110 derajat. Panjang sisi AD itu sama saja dengan panjang sisi EF. Ya. Lalu panjang sisi BC itu sama saja dengan panjang sisi HG. Begitu juga dengan panjang sisi FG itu sama saja dengan panjang sisi DC. Dari sini dapat disimpulkan, jadi dapat disimpulkan ya anak-anak ya, di sini untuk pembuktian syarat yang pertama. Nah, di sini saya tuliskan di sini ya. Bukti syarat pertama. Bukti syarat yang pertama yaitu panjangnya sisi AD itu bersesuaian dengan panjangnya sisi EF. Panjang sisi AD adalah 9 dan panjang sisi EF adalah 6. Nah, kita sederhanakan, masing-masing saya bagi 3, 9 bagi 3 adalah 3, 6 bagi 3 adalah 2. Maka diperoleh perbandingannya adalah 3/2 atau 3/2. Lalu sisi-sisi yang bersesuaian lagi yang mana? Nah, sisi-sisi yang bersesuaian lagi yaitu panjangnya BC itu bersesuaian dengan panjangnya GH. Panjangnya BC adalah 6
dan panjangnya GH adalah 4. Masing-masing kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 adalah 3 dan 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, dari sini inilah bukti dari syarat yang pertama yang dinamakan adalah panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Berapa perbandingan yang samanya? Yaitu 3:2. Sedangkan bukti syarat kedua, bukti syarat yang kedua yaitu dari sudutnya. Kita lihat pada layang-layang di sini, yaitu sudut B itu bersesuaian dengan sudut H. Ya, maka ditulis di sini sudut B sama dengan sudut H, yaitu besarnya adalah 110 derajat. Lalu sudut G itu sama besarnya dengan sudut C atau sudut C. Saya tulis di sini sudut C sama dengan sudut G, yaitu sama dengan 80 derajat. Nah, maka dapat disimpulkan di sini ya anak-anak ya. Sekali lagi, untuk panjangnya sisi AB itu ada, panjangnya sisi AD adalah 9, maka panjangnya sisi EH itu 9. Maaf saya ralat. AB, panjangnya sisi AB. Jadi di sini AB ya. Saya tadi keliru nulisnya. Panjang sisi AB dengan panjang sisi EH itu sama, yaitu sama-sama bersesuaian. Kalau panjang AD 9, maka panjangnya AB 9. Panjangnya BC 6, maka panjangnya CD 6. Panjangnya GH 4, maka panjangnya GF 4. Gitu ya. Saya jelaskan lagi yang lebih jelas. Nih, segini. Panjang AD ini 9, maka panjangnya AB 9. BC 6, maka CD 6. Ya. Terus EF 6, maka EH 6. GH 4, maka GF ini 4. Lalu sudutnya, sudut B 110, maka sudut D juga 110. Ya, sudut G 80, maka sudut C sini 80. Ini sudut A 60, berarti sudut E 60. Sudut F ini sama dengan sudut H 110. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk tugas kalian sekarang, untuk tugas kalian sekarang yaitu pada halaman 134 itu menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Dilihat di evaluasi mandiri 2. Saya contohkan nomor 1 yang A ya. Di situ ada dua segitiga. Nah, segitiga itu segitiga yang besar alasnya 50, yang ini 18. Yang ini 9, yang ini 25. Sedangkan sisi yang ini belum diketahui, maka menggunakan X. Dan sisi yang segitiga ini juga belum diketahui, maka menggunakan Y, inisial Y. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari X dan Y-nya itu diperoleh hasilnya berapa. Nah,
Kita cari X dulu ya. Ini kita cari X dulu. Nah, cara mencari X, ini nomor 1A. X yang bersesuaian dengan sisi X adalah 9 ya. Lalu sama dengan yang sudah diketahui kedua-duanya, yaitu 50 dan 25. Lalu perkalian silang. Nah, 25 kali X sama dengan 50 kali 9. X-nya saya menggunakan simbol seperti ini aja anak-anak ya. Nah, X saya gunakan simbol seperti ini, nah, supaya membedakan dengan tanda perkalian. Nah, setelah itu 25X sama dengan 450. X sama dengan 450 dibagi 25. Jawabannya adalah ketemu berapa? Ketemu 17 X-nya. Bagaimana dengan Y? Nah, sekarang mencari Y. Kita lihat. Y itu bersesuaian dengan 18. Maka di sini 18 per Y sama dengan 50 per 25. 50Y sama dengan 25 kali 18. 50Y 25 kali 18 adalah 400 berapa? 450. Maka Y sama dengan 450 dibagi 50, Y sama dengan 9. Nah, jadi diperoleh nilai X-nya ini adalah 18 ya, dari 450 dibagi 25, sedangkan Y-nya diperoleh hasilnya adalah 9. Nah, tugas kalian adalah evaluasi mandiri 2, nomor 1 dan nomor 1, 2, dan 3 itu kalian kerjakan. Seperti biasa, tulis di buku tulis kalian, lalu kirim ke Bu Nurul. Jadi itu ya anak-anak ya. Mohon diperhatikan, jangan tidak sampai dikerjakan, kerjakan biar tidak menumpuk tugas kalian. Itu aja dari Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.